Wow, ini ternyata ada tulang. Ada tulang apa ini nggak tahu nih ya. Wow, kita menemukan hal yang sangat unik, menemukan tulang seperti ini. Oke lah, kita nggak tahu nih tulang ini tulang apa ya. Sini tulang-tulang purba, Pak. Wow, Ya, tulang apa besar sekali. Ternyata di Pasar Mati ini banyak sekali bekas tulang-tulang purba, seluruh. Ini entah tulang bekas hewan atau manusia purba, kita tidak tahu seluruh, karena ukuran tulang ini benar-benar raksasa sekali. Wow. Di samping pasar ini penuh dengan keunikan, ternyata juga penuh dengan misteri. di belakang Pasar Mati ini juga ada sumur ya. Ini sumur keramat nih kelihatannya ya. Ini karena sumurnya nih seperti ini. Ini dalamnya nggak ada airnya tapi rumput semua ya ini ya. Wow, ini sumur ini kelihatannya umurnya udah sangat tua ya, karena udah nggak keluar air ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Janda Idaman. Di video kita kali ini kita mau menelusuri Pasar Mati. Letaknya ada di Salatiga ya. Pasar yang kita mau kunjungi ini namanya Pasar Randu Acir. Namanya sangat unik sekali ya, namanya Randu Acir pasarnya. Ini jalan yang kita mau menuju pasar nih, jalannya seperti ini ya, karena kita melewati perkebunan seperti ini lur. Oke lah, saksikan terus video kita kali ini menelusuri Pasar Mati di Salatiga. Oke gasken lur. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai tujuan ya. Di perjalanan kita mau menelusuri Pasar Mati di Salatiga ya. Ini namanya Pasar Kembang lur. Ini pasar ini bener-bener udah mati ya, karena kios-kiosnya nih udah terbuka semua ya. Inilah seperti inilah, Anda saksikan sendiri. Ini suasana di Pasar Mati ya. Di pasar ini benar-benar sangat, suasananya udah sangat mencekam ya, karena ini udah berapa tahun ini katanya nih, kata bapak tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Bagong yang beliau masih jualan di Pasar Mati ya. Beliau masih bertahan jualan di Pasar Mati ya, karena beliau jualan mie ayam. Inilah suasana di Pasar Mati ini seperti ini. Dulunya konon katanya ini pasar ini sangat ramai sekali ya, karena ini pasar kembang ya. Ini suasananya nih seperti ini ya. Ini bener-bener suasananya sudah
sangat mencekam sekali ya nih. Oke, kita coba tak melihat suasana di belakang ini seperti apa ya nih. Ini konon pasar mati ini dulu nih sangat ramai sekali ya, karena kios-kiosnya nih sangat banyak ya. Hanya satu yang masih betah jualan di pasar ini ya itu warungnya Pak Bagong ya, warung mie ayam. Beliau konon katanya jualan di pasar mati udah 25 tahun ya. Karena tadi kita udah sempet ngobrol-ngobrol sama Pak Bagong. Pak Bagong ini setia sama pasar mati ya, karena beliau jualan di pasar mati ini sendirian ya. Tapi walaupun jualan sendirian tapi pengunjungnya sangat cantik-cantik sekali ya. Ini suasananya seperti ini ya, karena udah bangkrak ya, karena udah puluhan tahun ini udah nggak dipakai ya. Sedangkan suasananya aja udah agak-agak ngeri-ngeri ya, agak ngeri-ngeri, sedap lur. Di suasananya nih seperti ini ya. Oh, ini depan ini juga, sedangkan gentengnya nih udah nggak ada ya ini ya. Kalau kita melihat yang sebelah ini ya, ini teman kita nggak tahu nih menemukan fenomena apa ini. Wow, ini apa ini? Wow, ini ternyata ada tulang. Ada tulang apa ini nggak tahu nih ya. Wow, kita menemukan hal yang sangat unik, menemukan tulang seperti ini. Oke lah, kita nggak tahu nih tulang ini tulang apa ya. Di sini ini tulang-tulang purba Pak. Wow, Tulang apa besar sekali. Ternyata di pasar mati ini banyak sekali bekas tulang-tulang purba seluruh. Ini entah tulang bekas hewan atau manusia purba, kita tidak tahu seluruh, karena ukuran tulang ini benar-benar raksasa sekali. Wow. Di samping pasar ini penuh dengan keunikan, ternyata juga penuh dengan misteri. wow, di belakang pasar mati ini juga ada sumur ya, ini sumur keramat nih kelihatannya ya. Ini karena sumurnya ini seperti ini. Ini dalamnya nggak ada airnya tapi rumput semua ya ini ya. Wow, ini sumur ini kelihatannya umurnya udah sangat tua ya, karena udah nggak keluar air ya. Oke lah, kalau begitu kita keliling-keliling lagi ya, melihat suasana pasar mati di Salatiga ya. Ini letaknya kita ada di Salatiga, ada di Jawa Tengah lur. Bangunannya juga yang bagian belakang Ini sedangkan ini toiletnya nih, kamar mandi ya udah terbengkalai seperti ini ya. Pasti kalau malam nih udah ngeri-ngeri sedap nih ya suasananya ya. Dan ini adalah warung mie ayam Pak Bagong, satu-satunya warung yang masih tetap setia berjualan di pasar mati Randu Ajer ini. Nampak menu-menu di warung Pak Bagong ini ada mie ayam ceker, mie ayam bakso, dan lain sebagainya. Wow, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bagong seluruh. Kenapa hanya beliau satu-satunya pedagang yang masih setia mau berjualan di pasar mati Randu Ajer ini. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai sebelum
karena akan semakin banyak keseruan yang kita temukan selama kita eksplor di kampung Pasar Mati Randu Aceh ini. Nih pasar yang kita kunjungi ini nih, Pak, namanya Pasar Randu Aceh. Ini konon katanya ini dulu pasar kembang ya, tapi nggak tahu nih sekarang udah jadi pasar mati seperti ini ya. Sedangkan bangunannya nih semua udah rapuh ya, karena udah lama sekali nih ya kelihatannya ya. Ini sedangkan depannya ini ada yang gendengnya nih udah nggak ada ini gendengnya ini ya. Di pasar ini pastinya nih kalau malam pasti agak-agak ngeri-ngeri sedap ya, sedangkan siang aja bulu kuduk kita agak-agak merinding nih, karena pasar udah 30 tahun ya ini terbengkalai ya. Tapi yang saya herankan nih Pak Bagong ini bener-bener sangat setia jualan di Pasar Mati ini ya. Ini karena beliau jualan di sini udah 25 tahun lur. Ini satu-satunya warung mie ayam yang masih ada di Pasar Mati ya. Tapi jangan salah nih, walaupun warung ini menyendiri di Pasar Mati, tapi sangat ramai sekali ya. Ini warung satu-satunya yang masih ada di Pasar Mati, ada di Salatiga ya. Ini warung mie ayam, tapi jangan salah ya, walaupun warung ini letaknya ada di Pasar Mati, hanya sendirian, tapi pengunjungnya cewek-cewek cantik-cantik ya, nih seperti ini ya. Ini pengunjungnya cewek-cewek cantik-cantik di sini. Inilah menu mie ayam di Pasar Mati ya, seperti ini ya. Nih, wow, mie ayamnya kelihatannya segar sekali ya, ini karena ada sayurnya hijau-hijau, sawi ya ini ya. Ini di samping kita sambil makan mie ayam, kita sambil memandang gadis-gadis cantik nih ya, nggak tahu nih dari kota mana ini. Warung mie ayam Pak Bagong nih banyak sekali gadis-gadis cantik nih. Ini yang masak juga janda cantik nih ya. Ini yang masak mie ayam nih. Ini ngobrol-ngobrol. Ditangkap Pak. Nek itu tuh namanya pasar apa ya? Pasar Kembang. Oh, Pasar Kembang. Kok disebut banyak yang nyebut Pasar Mati itu? Kenapa itu? Enggak pada laku. Oh, Yang laku kita sendiri. Oh. Jadi mulai tahun 98 ya, 98 ya. Iya. Saya tuh di situ tuh mulai tahun 98 sampai 2006 sekarang masih di situ. Berarti ya bukan waktu itu cuma sampean tak Pak? Iya. Pasar Romboni sak motor Nggih. sing bertahan Bertahan nggih. loh ya Mbak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wonten mriku. Paling anis anu kakek anak bapak rampung. Alhamdulillah. Kakek anak rampung. Ya nggih. Kula alhamdulillah sampai mriki, Pak. Bisa anak semua. Kok disebut Pak Bagong niku? Ya Pak Bagong niku Pak Abang. dari
dari awalnya kalau kan cilikane istilahnya kan wetenge gede. Wetenge gede dilihat di kanan kiri kok lucu. Nah akhirnya toh jenenge terus akhirnya jadi terus Bagong. Katanya wah jenenge Bagong wae ya dundang Bagong tapi player ora dundang Bagong. Player ini dundang Bagong katanya. Tapi sing marahi betul rezeki iki. Ya Bagong itu sampai sekarang toh. Nah itu kalau pasar itu dulunya tuh jualannya apa saja ya Pak? Dulu ada orang dagang jahe, ada orang dagang kelontong, ada orang campur, ada gang plastik. Akhirnya khusus kuliner gitu? Enggak, sayur juga ada, macam-macam. Jadi komplit ya dulunya itu. Itu ada berapa los sih Pak? Dulu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kios. Yang paling apa kita sendiri. Oh iya. Kalau mau penasaran mun mriko itu ana petunjuk kalau mriki niki. Lah kalau nyampe napa tentu yang sekolah teng KSB namanya teng mriki wah pengen ngerti awalnya Pak Bagong pripun ngoten to nggih kula kei napa sejarah ngoten niku. Wis seneng nika bocah e wah. Kali pun lulus rampung. Sampai kelas seneng diparingi RMT niki. Saking senenge bocah e. Terus diparingi piagam ten wingking nika. Saking senenge bocah e kali bapake. Ini walaupun warung ini menyendiri tapi banyak sekali cewek-cewek yang beli di sini ya Pak ya? Oh banyak cewek, banyak cowok, banyak di sini. Orang yang itu ke sini banyak. Malah pegawai pabrik atau iya, pegawai pabrik juga ada. Saya itu juga ngirim di pabrik, yayasan di atas itu. Karena itu mungkin yang bikin dengan tetap awet. Amin. Jenengan nembe 9 mriki to? Nggih, nembe kali ini mau buka tenden TikTok kok ada warung Pak Bagong, ada pasar mati. Kita kan uploadnya di YouTube. Ya, biar tambah rame ya Pak ya. Tapi sekarang di situ itu baru mau diperbaiki. Untuk pasar bukan pasar, sekarang mau diperbaiki untuk koperasi merah putih. Iya. Lah itu pasarnya sudah nggak aktif sejak tahun berapa Pak? Pasar itu mulai tahun 2000-an ya pasar. Sebelum pasar kan dulunya angkot masuk ke situ, angkot nomor 16 masuk ke terminal. Habis terminal terus dibaiki menjadikan pasar. Tahun 2000 yang pun tahu nggih. Pasar ya pasar. Berarti berapa tahun dengan jualan di pasar itu? Wah, saya sebelum tahun 2000 98 kalau nggak 99. 25 tahun. Ya sebelum ada pasar itu saya udah jualan. Dari anggota dimasuk di situ nomor 16, saya masuk jualan di situ sampai sekarang. Iya. Satu-satunya pedagang yang masih tetap bertahan dan setia jualan. Oke Pak, Lah, karena kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Bagong. Pak Bagong ini penghuni satu-satunya yang masih bertahan jualan di pasar mati ya. Sudah 25 tahun beliau bertahan jualan di pasar mati ya. Oke konco-konco, sekian dulu kita menelusuri pasar mati di Salatiga, namanya Pasar Randu Acir ya, namanya sangat unik sekali ya.